Ketika membahas tentang mantan kekasih terkadang sangat emosional, bahkan terkadang membuat kesimpulan yang generalisir. Misalnya kalau yang cewek akan bilang kalau semua pria itu sama. Halo sobat, selamat datang di Penjajah Ilmu Channel. Buat kamu yang baru nonton dan tertarik dengan video channel ini, bantu like, share, dan subscribe ya. Ketika seseorang menjalin hubungan romantis, apakah itu hanya sekedar awal untuk berkomitmen, ataupun yang sudah menikah, tidak selalu berjalan dengan mulus. Terkadang, hubungan romantis terpaksa kandas di tengah jalan, bisa saja karena diselingkuhi, dikhianati atau hanya sekedar memang belum menemukan kecocokan dari sifat pasangan. Dalam menghadapi kondisi ini, ada kalanya seseorang langsung mencari pengganti pasangannya. Namun sayangnya hubungan itu bisa jadi hanya sekedar menjadi pelarian, dan bukan berlandaskan rasa cinta yang mendalam. Nah, dalam video ini, aku akan membahas tentang rebound relationship. Mungkin di antara kamu masih asing dengan istilah ini, tapi kalau aku ceritakan, misalnya ada seorang wanita yang baru putus cinta, kemudian mencari pasangannya untuk pelarian, supaya tidak merasa sepi atau hanya untuk teman curhat, maka inilah yang dinamakan rebound relationship. Rebound relationship adalah hubungan yang terjalin ketika seseorang baru saja putus cinta atau berpisah dari mantan pasangan. Seseorang yang terjebak dalam rebound relationship bisa dikarenakan berbagai alasan. Misalnya karena ingin mengobati kesedihan, menghilangkan rasa kesepian, membutuhkan teman curhat, dan keinginan untuk segera melupakan mantan. Tetapi ada pula yang menjalin rebound relationship karena mencoba membuat mantan cemburu. Beberapa orang mungkin dengan sengaja menjalin rebound relationship, tetapi ada pula yang tidak menyadari bahwa ia terjebak dalam rebound relationship. Nah, pertanyaannya, apa saja tanda-tanda seseorang terjebak dalam rebound relationship? Berikut aku bahas beberapa tanda-tandanya, disimak ya. Pertama, selalu membicarakan mantan kekasih. Ketika seseorang baru saja putus cinta, ataupun ketika sudah menikah dan akhirnya berpisah, yang kemudian menjalin hubungan baru dengan orang lain, namun dalam hubungannya masih membicarakan tentang mantan, ini menandakan orang itu belum sepenuhnya move on dari mantan pasangannya. Misalnya wanita yang baru saja putus cinta, dan akhirnya segera menjalin kedekatan dengan pria lain, namun dalam pembicaraannya selalu membahas tentang mantan kekasihnya. Ketika membahas tentang mantan kekasih terkadang sangat emosional, bahkan terkadang membuat kesimpulan yang generalisir. Misalnya kalau yang cewek akan bilang kalau semua pria itu sama, atau kalau yang cowok akan bilang kalau wanita itu sama. Nah, ketika ada seseorang seperti ini bisa menjadi pertanda bahwa orang yang didekatin tadi hanya dijadikan teman curhat untuk mengisi kekosongan hatinya. Membicarakan tentang mantan kekasih atau pasangan, tidak selamanya membicarakan tentang kejelekannya, tetapi ada pula membicarakan tentang kebaikannya. Misalnya alasan seorang wanita menyukai pria, dikarenakan mirip dengan mantannya. Ketika seseorang masih selalu dibayangin oleh mantan kekasih di pikirannya, ini bisa jadi pertanda sebenarnya ia masih mencintai mantan kekasih dan belum bisa memulai hubungan baru dengan orang lain. Kedua, hubungan tanpa komitmen yang jelas. Ciri utama rebound relationship adalah tidak adanya komitmen dan keseriusan dalam menjalin hubungan. Hal ini terjadi karena hubungan yang dijalin hanya merupakan pelampiasan kekecewaan akibat gagalnya hubungan sebelumnya. Tanpa disadari, seseorang memposisikan kekasih barunya sekedar tempat pelarian. Ketika seseorang menjalani hubungan ini, tidak ada komitmen untuk mengarah ke jenjang yang lebih serius, yaitu menikah. Ia hanya ingin menjadikan seseorang sebagai kekasih tanpa ingin membina rumah tangga. Ketiga, komunikasi tidak terbuka. Seseorang yang menjalin rebound relationship
biasanya masih merahasiakan tentang dirinya yang seharusnya hal tersebut diketahui oleh masing-masing. Padahal dalam hubungan yang sehat harus adanya keterbukaan dan saling percaya. Sedangkan dalam rebound relationship, komunikasi masih sekedarnya saja. Mungkin bisa saja seseorang membicarakan hal-hal yang serius, seperti tentang membina keluarga dan lainnya. Tetapi itu hanya sekedar pembicaraan kosong tanpa adanya komitmen yang jelas. Jadi, kalau ada seseorang yang baru putus cinta atau berpisah, lalu menjalin hubungan dengan orang lain, kemudian masih tidak percaya dengan pasangan barunya dan menutupi beberapa hal dari dirinya, mungkin saja dia masih dalam hubungan pelarian. Seseorang yang menjalin hubungan rebound, sebenarnya bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk memulai awal yang baru, tetapi bisa berdampak negatif dan merusak jika ia lakukan hanya sebagai pelarian perasaan yang menyakitkan setelah putus cinta, termasuk rasa kesepian. Putus cinta sebenarnya dapat menjadi kesempatan bagi seseorang untuk belajar lebih tegar, sedangkan dalam rebound relationship justru menghambat seorang lebih tegar dan hanya membuat semakin terjebak dalam hubungan yang salah. Meskipun begitu, rebound relationship ketika dijalani dengan baik, bisa menjadi awal dari kebangkitan seseorang atau move on dari masa lalu, asalkan adanya komitmen yang kuat untuk hubungan yang lebih serius. Demikian sobat, penjelasan tentang rebound relationship. Menurut kamu bagaimana dengan rebound relationship? Apakah ada pengalaman tentang rebound relationship? Silakan share dan komen ya di kolom komentar. Buat kamu yang tertarik dengan konten ini, jangan lupa like, share dan subscribe Penjajah Ilmu Channel.